Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan renungan singkat. Saya beri judul Dosa Seorang Farisi. Mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Bapak Ibu, kisah ini terjadi bagaimana pada waktu Yesus selesai mengajar, Yesus diundang makan di rumah seorang Farisi. Dan ketika mereka melihat Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan, maka orang-orang Farisi ini heran melihat apa yang Yesus lakukan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus menegur orang-orang Farisi ini. Yesus berkata bagaimana mereka adalah orang-orang yang hanya membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Tetapi di dalam hidup mereka ada banyak rampasan dan kejahatan. Saudara, inilah kelemahan, inilah kekurangan daripada orang-orang Farisi. Tahukah saudara bahwa orang Farisi adalah orang yang hanya menekankan hal-hal yang bersifat lahiriah. Mereka adalah orang-orang yang membangun sebuah opini bahwa mereka ingin terlihat baik. Mereka ingin terlihat sebagai orang-orang yang mentaati peraturan-peraturan. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan semuanya hanya bersifat lahiriah. Mereka orang-orang yang hanya menjaga image atau jaim. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka banyak melakukan kejahatan dan ada banyak rampasan. Itu sebabnya Yesus menegur mereka, karena mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kemunafikan. Saudara, orang-orang di sekitar mereka dapat ditipu oleh orang-orang Farisi. Tetapi mata Yesus tidak bisa ditipu oleh kejahatan mereka. Yesus sangat tahu bagaimana kehidupan orang-orang Farisi ini. Bahkan di ayat yang ke-44 Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, "Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar." Mereka juga adalah orang-orang yang suka mencari pujian Bapak Ibu. Mereka suka mencari apa yang namanya penghormatan manusia. Inilah kehidupan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya hidup dalam kemunafikan. Inilah dosa yang ada dalam kehidupan orang-orang Farisi. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari jangan sampai kita kena ragi orang Farisi ini. Mari kita harus berhati-hati dalam hidup kita, karena Yesus sangat mengecam. Yesus sangat tidak menyukai kehidupan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Oleh sebab itu mari hari ini kita sebagai orang-orang yang berada di garis depan, Anda adalah orang-orang yang adalah pemimpin-pemimpin umat. Anda adalah orang-orang yang ada di barisan pelayanan, yang ada di dalam
pelayanan sebagai orang-orang yang ada di garis depan. Mari Bapak Ibu, hari ini belajarlah kita harus waspada. Jangan sampai kita mengutamakan apa yang lahiriah. Jangan sampai kita ada hati yang penuh dengan hal-hal yang tersembunyi di balik perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan tanpa sadar kita adalah orang-orang yang sebenarnya munafik. Karena mereka adalah orang-orang yang hanya mengejar hal-hal yang lahiriah. Ada banyak motivasi-motivasi yang tersembunyi. Dan mereka hidup dalam kepura-puraan dan kepalsuan. Mereka tinggal dalam area kemunafikan. Mereka seolah-olah nyaman dengan apa yang mereka kerjakan. Tetapi mata Tuhan membongkar zona nyaman daripada orang-orang Farisi ini. Mari Bapak Ibu hari ini belajarlah berhati-hati dalam hidup kita. Jangan sampai kita melakukan pelayanan, melakukan aktivitas-aktivitas rohani, semuanya hanya sekedar bersifat agamawi. Sehingga kita hanya memperhatikan atau mengutamakan hal-hal yang lahiriah. Tapi kita lupa menjaga hati, kita lupa menerapkan keadilan, kita lupa melakukan kasih Allah. Ya, sehingga inilah yang menjadi kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi. Mari hari ini kita introspeksi diri, mari hari ini kita harus lebih mawas diri agar kita jangan sampai seperti orang-orang Farisi. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan dasar hati yang benar. Dan kita tidak hidup dalam kepura-puraan. Jangan hanya sekedar kita pandai dalam berteori, tetapi prakteknya kita tidak pernah melakukan apa yang kita ucapkan. Kiranya renungan ini menolong kita untuk kembali kita disadarkan, agar kita jangan sampai melakukan dosa seperti orang Farisi, yaitu mereka tinggal dalam kemunafikan. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.